Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman petani aren Indonesia. Bang Pilot selalu mengupload kabar berita dan video tentang penanaman aren, tapi baru kali ini Bang Pilot membuat konten tentang kebun aren yang Bang Pilot miliki sendiri. Oke, ini kebun aren milik saya, lokasi di Petatal 50 Batubara, Sumatera Utara. Tepatnya di Jalan Lintas Medan Kisaran kilometer 129. Jumlah sekitar 315 batang, sebagian besar terdiri dari aren dalam dan hanya sebagian kecil yang berupa aren genjah. Jarak tanam saya buat 3 kali 4 meter dan ini terlalu rapat. Saya sarankan kepada teman-teman untuk tetap mempertahankan jarak tanam minimal 4 kali 6 meter. 4 meternya dari utara ke selatan dan 6 meternya dari arah atau membujur searah timur ke barat agar pencahayaan lebih merata. Jika dirasa perlu boleh dijarangkan dengan jarak 4 kali 6 meter. Mengapa demikian? Kita pertahankan 4 meternya agar mudah membuat tangga layang antar pohon sehingga penyadapan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Juga menghemat tenaga dan waktu dari penyadap. Ini pohon aren saya sudah ada yang berproduksi 2 batang ya. Dengan produksi masih belajar. Sekitar 7-8 liter per batang per hari. Airnya masih dikonsumsi sendiri aja, bikin gula dan diminum gitu. Kemudian umur ini pada saat video ini dibuat adalah 5 tahun 2 bulan. 5 tahun 2 bulan. Karena saya menanamnya itu sekitar bulan 7 tahun 2016. Ya, iya bulan 7 tahun 2016. Berapa tahun tuh? Hitung sendiri. Saya juga nggak pernah ngitung-hitungnya. Beginilah kondisinya kalau penanaman aren ini terlalu rapat. Kebanyakan pohonnya ya itu kurang besar. Ada beberapa yang kurus, contohnya ini tinggi kurus, dan di atas sana itu daun-daun terlalu rapat, kurang membuka. Karena itu ini bagian dari eksperimen saya supaya teman-teman yang lain mengikuti saran. Ini ada juga yang gemuk, ada belum keluar tandannya masih, dan saya harapkan karena ini aren dalam ya, saya harapkan ini 1 atau 2 tahun lagi, bagusnya 2 tahun lagi sehingga ketinggiannya cukup mencapai 7 meter, sehingga tandan sadapnya bisa lebih banyak dibanding aren genjah. Tapi buat teman-teman yang punya lahan yang luas di atas 1 hektar boleh dan sangat disarankan untuk menanam aren genjah. Kenapa? Karena produksi cepat sehingga lebih cepat dapat uang, dan kita tentu tahu di dunia ekonomi the faster is the best, artinya lebih cepat lebih baik. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus gitu ya. Tapi buat teman-teman yang punya lahan yang sempit, kurang dari 1 hektar, kami tetap sarankan untuk menanam aren dalam karena masa produksinya memang lebih lama, tetapi masa panennya itu lebih panjang ya. Jadi kalau aren genjah itu kita tanam, kita tunggu 5 tahun, panennya juga cuma sekitar 5 tahun, jadi umur 10 tahun dia sudah non produktif. Sedangkan aren dalam itu kita tunggu 7 tahun dan masa panennya juga 7 tahun sehingga umur 14 tahun sudah mulai non produktif ya. Selain itu teman-teman, kalau menanamnya terlalu rapat ini ada beberapa kasus saya temukan pohonnya miring. Pohonnya miring seperti ini ya. Nih, sehingga harus dicagak dengan tiang atau batang pinang. Kenapa dia miring? Menurut analisa saya karena dia ditanam terlalu rapat sehingga pertumbuhan akar lambat, sementara pertumbuhan tinggi batang itu terpicu karena berebut sinar matahari ya. Karena dia berebut sinar matahari, duluan tinggi sehingga pohon ini agak melupakan pertumbuhan akarnya. Karena itu saya sarankan ke teman-teman agar menanam dengan jarak yang lebih lebar. Ada juga teman yaitu Pak Raja Setu Nenggolan yang sudah tanam 7.000 batang dan sudah panen, menyarankan agar jarak tanamnya itu dibuat 3 kali 10. Artinya dalam 1 hektar terdapat 333 batang, sementara kalau jarak tanam yang saya anjurkan tadi 4 kali 6, 1 hektar ada 416 batang itu.
Perlu diwaspadai juga serangan kumbang penggerek atau kumbang badak. Di sini saya menggunakan lem trap dan ini jaring-jaring ini yang akan menangkal ya. Kalau tertabrak oleh kumbang badak, dia akan lengket di situ dan akan mati karena kelaparan. Sedangkan lem trap itu cukup berhasil juga untuk menangkal serangan kumbang badak. Nanti kita lihat, ini kumbang-kumbang yang terperangkap ya, cukup banyak. Oke, demikian saja laporan dari kebun aren Bang Pilot. Mari kita tetapkan hati untuk menanam aren karena produksinya sangat tinggi. Satu batang aren rata-rata ketika sudah dipanen akan menghasilkan 1 kg gula aren, gula cetak aren ya, dari nira yang sebanyak 7 liter itu, dan akan menghasilkan uang sekitar Rp20.000. Oke teman-teman semua, bayangkan ada satu pohon yang setiap harinya ketika dipanen bisa menghasilkan uang sebanyak Rp20.000. Sementara kita tahu pohon-pohon yang lain seperti kelapa sawit hanya menghasilkan sekitar Rp600 dan karet hanya menghasilkan sekitar Rp400 per batang per hari. Jauh sekali ya, 10.000 berbanding 600 dan berbanding Rp400. Oke teman-teman, saya memupuk tanaman aren saya ini dengan cukup intensif ya. Pemupukan saya lakukan dengan menggunakan pupuk kandang dan dolomit itu per 6 bulan. Kemudian untuk pupuk NPK-nya itu per 2 bulan. Tapi sekarang sudah mulai saya kurangi pupuk NPK-nya. Saya lebih memakai pupuk fosfat untuk memicu pertumbuhan akar, karena saya menemukan beberapa kasus tanaman yang miring, mau tumbang gitu karena akarnya kurang kuat. Jadi itu bukan masalah bibit atau masalah apa-apa, lebih kepada masalah jarak tanam yang terlalu rapat. Oke demikian, terima kasih teman-teman. Ini juga ini miring juga, ini disokong juga ini. Nah, karena miring nih, dia tinggi gitu kan, tinggi gitu ke atas, tapi akarnya tuh lambat munculnya. Ini kami timbun juga untuk memicu akar-akar baru agar tumbuh, untuk akar barunya mulai tumbuh. Oke teman tani Indonesia, salam sukses dari Bang Pilot, semoga berhasil. Jangan mudah putus asa, tetap berusaha dan tetap berdoa. Jangan lupa berbagi rezeki dengan sesama kaum du'afa. Oke, thank you. Sampai berjumpa kembali di channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.